Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu kelas 10 farmasi? Kemarin kalian sudah belajar tentang puskesmas, sebelumnya sudah rumah sakit ya. Sekarang kita akan belajar BPJS ya. Apa itu BPJS? Mari kita pelajari. Program Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan. BPJS adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sekali lagi, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Ya, ini adalah Undang-Undang SJSN ya, Sistem Jaminan Sosial Nasional ya, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004, yaitu tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional ya. Ya, kalau BPJS, Undang-Undang BPJS yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS. Ya, BPJS ini pertahapan kepesertaan jaminan kesehatan ya, berdasarkan Perpres ya. Nomor 111 tahun 2013 pasal 6 berisi kepesertaan jaminan kesehatan bersifat wajib dan mencakup seluruh penduduk Indonesia ya. Oke, di tahun 2014 ya, yang bawah ini mulai 1 Januari 2014 awalnya itu adalah PBI ya. Lalu ada TNI dan Polri, Askes ya, sebelumnya dia pernah ikut asuransi kesehatan atau Askes namanya. Lalu Jamsostek yang tadinya punya asuransi namanya Jamsostek, lalu dan lain-lain. 2015 ya, paling lambat per 1 Juni 2015 itu ditambah lagi dari tadi yang 2014 ditambah lagi dengan yang pertama BUMN, kedua usaha besar, usaha menengah dan usaha kecil. Di 2016 paling lambat di 1 Januari 2016 itu usaha mikro juga harus ikut untuk ikut BPJS ini ya, kepesertaan BPJS. Yang terakhir di 2019 per 1 Januari 2019 itu universal coverage. Jadi semua penduduk Indonesia itu harus mengikuti BPJS ya. Oke, kepesertaan dan iuran ya. Nah, peserta jaminan kesehatan ini ya, dari peserta BPJS ini ada dua jenis, ada PBI dan bukan PBI. Jadi PBI itu kepanjangannya adalah penerima bantuan iuran. Ya, ada bukan PBI dan PBI, penerima bantuan iuran ya. Siapa saja yang termasuk bukan PBI? Yang pertama adalah PPU, pekerja penerima upah, artinya dia sebagai karyawan ya di suatu perusahaan, dia digaji atau dia diberi upah. Nah, itu adalah bukan PBI. Yang kedua adalah PBPU, pekerja bukan penerima upah. Ya, dia bekerja tapi bukan penerima upah ya. Oke. Lalu yang ketiga adalah bukan pekerja. Nah, apa saja yang termasuk dengan PBI ya? Ada fakir miskin ya, orang yang tidak mampu, penduduk yang didaftarkan oleh Pemda ya, ini adalah PBI ya. Apa itu PPU, pekerja penerima upah? Adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah. Jadi PPU ini orang yang bekerja ya, diberi upah ya, diberi pekerjaan oleh seorang ya. Jadi dia orang yang bekerja pada pemberi kerja ya. Ngerti ya? Sebagai karyawan artinya sebagai pegawai, jadi dia digaji setiap bulannya. Apakah itu yang termasuk PPU? Yang pertama adalah PNS, pegawai negeri sipil. Kedua, anggota TNI atau Polri. Ketiga, pejabat negara. Pegawai pemerintah non PNS, pegawai swasta, artinya perusahaan swasta ya. Lalu pekerja yang tidak termasuk di atas tapi menerima upah, itu juga termasuk PPU. Nah, ini adalah PBPU, pekerja bukan penerima upah. Adalah setiap orang yang bekerja ya atau berusaha atas resikonya sendiri. Biasanya pengusaha ya. Apa saja di dalamnya yang termasuk PBPU? Ada notaris, pengacara, LSM ya, lembaga swadaya masyarakat. Ada dokter praktek swasta atau bidan swasta atau mantri dan sebagainya, dia bekerja sendiri ya, misalnya dokter buka praktek sendiri. Lalu ada pedagang atau penyedia jasa, petani, peternak, nelayan dan sebagainya. Lalu ada asosiasi
pedagang kaki lima, warteg, ya, rumah makan Padang dan sebagainya, dan pekerja mandiri lainnya. Jadi dia tidak diberi upah tapi dia punya usaha sendiri. Ya. Pendaftaran peserta di kantor BPJS Kesehatan, ya. Ini adalah rules-nya kemana aja. Pertama, pendaftaran melalui kantor BPJS Kesehatan. Ini dengan mengisi daftar isian dengan membawa kartu keluarga atau KK, lalu KTP, pas foto 3x4 1 lembar, ya. Lalu yang kedua, masih di kantor BPJS Kesehatan, setelah data di entry atau dimasukkan oleh petugas BPJS, maka akan diberi nomor virtual account untuk transaksi pembayaran di bank. Jadi yang ketiga, peserta itu ke bank, ya, membayar. Tujuannya adalah untuk membayar, bisa lewat ATM, lewat e-banking atau tunai sesuai dengan nomor virtual account yang sudah dikasih di kantor BPJS tadi. Yang keempat adalah membawa bukti pembayaran tadi, ya, itu ke kantor BPJS lagi untuk dicetakkan, ya. Jadi dicetak nanti kartunya. Sangat mudah, ya. Nah, ini persyaratan di kantor BPJS, mengisi formulir, ya. Lalu pas foto 3x4 1 lembar, menunjukkan dokumen tadi yang Ibu bilang, ada KTP atau KTP asli atau KK, ya. Lalu ada surat keterangan domisili apabila alamat itu berbeda dengan di KTP, ya, alamatnya beda. Dengan alamat yang sekarang dengan yang di KTP beda, itu pakai surat keterangan domisili, ya. Oke, bagi warga negara asing, warga negara asing ini boleh untuk mengikuti BPJS dengan syarat dia sudah tinggal di Indonesia minimal 6 bulan. Setelah dia sudah di Indonesia menetap 6 bulan, baru dia boleh ikut BPJS, gitu, ya. Oke. Asli atau fotokopi nomor rekening pada buku tabungan. Yang keempat, menyetujui dan mematuhi syarat ketentuan yang berlaku. Ya, ini sudah. Nah, ini adalah contoh kartu dari BPJS Kesehatan. Di situ ada nomornya. Yang paling atas itu 0000 berapa, ya. Terus ada namanya, tanggal lahir, ya, tanggal lahir. Lalu ada NIK, nomor induk kependudukan yang ada di KTP itu harus sama. Ya, NIK di antara di KTP dengan di BPJS harus sama. Lalu vaskes tingkat satunya tuh di mana? Ya, misalnya di klinik. Biasanya kan kalau vaskes 1 itu puskesmas atau klinik. Ya, itu. Jadi vaskes 1-nya itu pertama kali, misalnya dia mau berobat, dia harus ke vaskes 1 dulu. Kalau vaskes 1 tidak bisa menangani, baru ada rujukan, ya, seperti itu. Ya, ini adalah nomor peserta individu, nomor kartu digunakan sebagai nomor virtual account, ya. Jadi nomor virtual account ini terdiri dari 16 digit, ya. Digit 1 sampai 5 adalah kode bank, ya. Digit 6 itu adalah sesuai urutan peserta, ya. Digit ke-7 adalah 7 sampai ke-16 adalah urutan peserta. 10 digit terakhir nomor kartu, ya. Tuh. Nah, ini iuran ini adalah masih yang lama ini, ya. Ini tahun 2015. Sekarang itu sudah 2020, sudah ada kenaikan, ya. Ini masih yang lama pertama kali. Nah, ini ada PBI, penerima bantuan iuran, ya, dibayarkan oleh pemerintah sebesar 19.225 per orang per bulan. Jadi PBI ini tidak bayar tapi dibayarkan oleh pemerintah. Ya, yang kedua adalah PPU, pekerja penerima upah, dibayarkan oleh pemberi kerja dan pekerja. Ya, ini APBN-nya 5%, pemerintah 3% dan pegawainya 2%, ya. Oke. Ini adalah penjelasannya, ya. Oke, yang ketiga adalah pekerja bukan penerima upah, PBPU, dan bukan pekerja. Dibayar oleh peserta yang bersangkutan sendiri, ya. Ini adalah kelas 1 59.500 per orang per bulan, kelas 2 42.500 per orang per bulan, kelas 3 adalah 25.500 per orang atau per bulan. Jadi yang ketiga ini adalah mandiri, ya. Misalnya dia tidak dibayarkan oleh perusahaan, dia mandiri, maka
iurannya sebesar itu pada tahun 2015 sampai 2019. 2020 ini ada kenaikan ya. Hak dan kewajiban dan sanksi ya. Haknya mendapat kartu BPJS ya, bukti sah untuk memperoleh pelayanan ya. Yang kedua, memperoleh manfaat dan informasi tentang hak dan kewajiban serta prosedur pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mendapatkan pelayanan kesehatan BPJS ya di fasilitas kesehatan atau Faskes ya, yang kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Jadi kamu hanya bisa di Faskes 1 itu yang bekerjasama dengan BPJS. Enggak semua klinik itu kerjasama dengan BPJS ya. Jadi harus klinik atau Faskes yang bekerjasama dengan BPJS ya. Menyampaikan keluhan atau pengaduan, kritik dan saran secara lisan atau tertulis ke kantor BPJS. Jadi kita punya hak juga untuk melaporkan apabila kita dilayani dengan tidak baik gitu ya. Itu ada nomor teleponnya ya, baik SMS itu ada. Ini adalah kewajiban ya, mendaftarkan dirinya dan seluruh pekerjanya beserta anggota keluarganya. Nah, ini adalah perusahaan ya, contohnya misalnya di sekolah itu membayarkan seluruh pegawainya, misalnya di pendidikan di sekolah berarti guru, semua gurunya dibayarkan oleh sekolah tersebut ya, itu. Yang kedua, memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar ya, dan melakukan pembayaran iuran paling lambat itu tanggal 10 setiap bulannya. Ya, catatan dengan apabila 10 jatuh pada hari libur, maka misalnya tanggal 10-nya itu kan maksimal ya, hari Minggu, maka tidak apa-apa di hari Senin tanggal 11 karena 10-nya hari Minggu. Jadi boleh di hari Senin pembayarannya. Ini adalah sanksi ya bagi pemberi kerja jika tidak mendapatkan pelayanan publik ya. Apabila satu perusahaan ya tidak memberikan BPJS untuk pegawainya ya, ini adalah sanksinya. Perizinan terkait usahanya, lalu izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek, izin perusahaan penyedia jasa atau buruh ya, harus izin mempekerjakan tenaga kerja asing, dan izin mendirikan bangunan ya. Ini sanksi bagi pemberi kerja tidak mendapatkan pelayanan publik ya. Ini jadi perusahaannya nggak bisa mendapatkan ini semua, tidak bisa mendapat perizinan terkait usaha ya, tidak bisa mendapatkan IMB, seperti itu sanksinya jika perusahaan tidak mengikut sertakan pegawainya ke BPJS. Nah, inilah sanksi terhadap publik ya jika tidak mengikuti tidak ikut BPJS ya. Pertama, dia tidak bisa membuat SIM ya. Lalu tidak bisa membuat sertifikat tanah, tidak bisa membuat paspor, tidak bisa membuat STNK, dan tidak bisa izin IMB, izin mendirikan bangunan. Ya, ini apabila seseorang atau individu, ya, dia artinya BPJS mandiri ya, tidak di perusahaan, dia tidak mau bikin gitu sekeluarga. Ini sanksinya adalah tidak bisa mendapatkan pelayanan yang 5 ini. Ya. Oke, nah ini adalah alur pelayanan kesehatan. Ada peserta tadi ya, dia mendapatkan, lalu dia bisa ke Faskes Primer, Faskes 1, fasilitas kesehatan 1 tadi yang Ibu bilang, yaitu puskesmas atau juga klinik ya yang bekerja sama dengan BPJS. Lalu apabila di Faskes 1 ini tidak ada fasilitasnya, atau misalnya penyakitnya terlalu parah tidak bisa dilayani di puskesmas atau klinik di Faskes 1, maka akan dirujuk ya ke rumah sakit ya, gitu. Nah, nanti rumah sakit ini akan klaim ke BPJS ya. Kita kan tidak bayar nih ke rumah sakit ya. Oke, jadi nanti rumah sakit yang akan klaim ya, klaim ke BPJS. Jadi berapa anggarannya selama kita dirawat, yaitu nanti rumah sakit akan melaporkan ke BPJS, nanti BPJS akan menggantikan, seperti itu. Paham ya? Nah, ini ada rujuk balik. Apa artinya rujuk balik? Setelah misalnya satu pasien dia sangat parah kondisinya, dari Faskes 1 tidak bisa ya menangani, dirujuk ke rumah sakit. Di rumah sakit melewati beberapa hari perawatan, akhirnya dirujuk balik lagi setelah dia sudah mulai sehat untuk kontrol, nanti bisa ke Faskes 1 ya Bu, seperti itu. Nah, itu adalah namanya rujuk balik ya, dari Faskes 1 ke rumah sakit setelah sudah ada perbaikan kesehatannya, dirujuk balik ke Faskes 1, itu namanya rujuk balik ya.
Oke, itu saja materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.